Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Perkenalkan, saya Nailatul Khairat dengan nomor induk mahasiswa 2005-0111-0187 dari jurusan Manajemen Mata Kuliah Perekonomian Indonesia kelas E. Video ini saya buat untuk pemenuhan ujian akhir semester pada mata kuliah Perekonomian Indonesia. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Perekonomian Indonesia, Ibu Amelinda Fania, MM, yang telah membimbing saya selama 1 semester ini, yang telah memberikan pelajaran dan wawasan baru kepada saya, khususnya dalam lingkup perekonomian di Indonesia. Semoga ilmu yang beliau berikan dapat bermanfaat bagi saya pribadi dan bagi seluruh mahasiswa yang lain. Baik, pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang jurnal yang sesuai dengan tema yang saya angkat, yaitu Pendapatan Nasional, Pertumbuhan dan Struktur Ekonomi. Jurnal yang saya akan bahas ini ditulis oleh Indri Tora, Joseph B. Kalangi, dan Wensi F.I. Rompas. Jurnal ini dipublikasikan pada tanggal 1 Januari 2022 dalam jurnal berkala ilmiah efisiensi. Artikel jurnal ini berjudul Analisis Struktur Ekonomi dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2010 sampai 2019. Pernah ke Minahasa Tenggara nggak? Oke, yang bakal kita bahas pertama adalah tentang pertumbuhan ekonomi. Jadi, pertumbuhan ekonomi adalah proses perubahan kondisi suatu negara secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Atau proses kenaikan kapasitas produksi suatu perekonomian yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional. Pertumbuhan ekonomi ini berdampak pada perubahan struktur ekonomi. Transformasi struktural merupakan proses perubahan struktur ekonomi yang tadinya sektor primer, kalau di Indonesia itu ya pertanian gitu ya, sektor pertanian, menjadi sektor sekunder dan tersier, misalnya kayak sektor industri, sektor konstruksi gitu. Pada penelitian ini dapat dilihat bahwa di Kabupaten Minahasa Tenggara terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi. Nah, kenaikan ini berjalan sebanding dengan peningkatan produk domestik regional bruto atau PDRB yang dipengaruhi adanya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara. Nah, kayak seperti pembangunan jalan-jalan pendukung, infrastruktur di sektor pertanian, sampai di infrastruktur di sektor perdagangan gitu. Hal ini sejalan dengan warta yang dilansir oleh sindomanado.com pada 19 April lalu. Seperti ini. Karena pembangunannya meningkat, pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara mendapat penghargaan sebagai daerah terbaik kedua dalam pembangunan daerah di Sulawesi Utara. Senada dengan berita di sindomanado.com, berita manado.com juga mewartakan pada 8 Desember 2020 bahwa pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara telah merealisasikan sejumlah pembangunan akses jalan, baik itu jalan perkebunan, pertanian, hingga menuju lokasi ke pariwisata potensial. Seperti ini. Peningkatan PDRB tentu berpengaruh positif terhadap pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh suatu masyarakat di suatu negara dalam kurun waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Nah, berdasarkan buku Perekonomian Indonesia karya Rumanintya, salah satu konsep pendapatan nasional adalah pendapatan nasional bruto atau PNB, dan ini dipengaruhi oleh PDRB. Kemudian, apa sih tujuan penelitian ini dilakukan? Nah, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sektor basis dan non-basis di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2010 dan 2019. Yang kedua, mengetahui sektor potensial di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2010 sampai 2019. Dan yang ketiga, mengetahui struktur dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2010 sampai 2019.
Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif, dan lokasi penelitiannya tentu saja di Kabupaten Minahasa Tenggara, sesuai dengan judul. Lalu data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder time series dengan rentang waktu 10 tahun periode 2010-2019 yang diperoleh dari instansi Badan Pusat Statistik Kabupaten Minahasa Tenggara dan Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara. Pada penelitian ini terdapat 3 variabel utama ya. Yang pertama adalah sektor basis. Adalah sektor yang mempunyai kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dalam dan luar daerah. Yang kedua, sektor potensial. Adalah sektor yang memiliki keunggulan dari dua sisi, yaitu keunggulan komparatif dan juga keunggulan kompetitif dengan produk sektor ekonomi yang sejenis dari daerah lain. Kemudian, ada struktur ekonomi. Adalah proses perubahan struktur perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder, kemudian ke sektor tersier. Berikutnya kita akan membahas tentang metode analisis data yang digunakan di penelitian ini. Nah, penelitian ini tuh menggunakan 2 macam analisis. Yang pertama adalah analisis location quotient, dan yang kedua adalah analisis shift share. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, kita bahas dulu analisis location quotient. Metode location quotient ini digunakan untuk membandingkan besarnya peranan suatu sektor di suatu wilayah. Di sini kita pakai Kabupaten Minahasa Tenggara terhadap besarnya peranan sektor tersebut di wilayah yang lebih besar. Nah, di sini kita pakai Provinsi Sulawesi Utara. Nah, rumus yang biasa digunakan itu seperti ini. Nah, kriteria yang digunakan itu seperti ini ya. Kalau LQ itu lebih besar atau sama dengan 1, sektor itu dikategorikan sebagai sektor basis. Nah, kalau LQ-nya itu bernilai kurang dari 1, maka sektor usaha tersebut dikategorikan sebagai sektor non-basis. Sekarang yang metode kedua, yaitu analisis shift share. Metode ini digunakan untuk mengetahui faktor-faktor utama yang mempengaruhi dan menentukan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Nah, bentuk persamaan umumnya itu kayak gini. DIJ ini perubahan sektor ekonomi yang diteliti di daerah tertentu di Kabupaten Minahasa Tenggara. Dan NIJ ini adalah national share, yakni menggambarkan peranan wilayah suatu provinsi yang mempengaruhi pertumbuhan perekonomian di suatu kabupaten. Nah, kalau MIJ ini adalah proportional shift, yaitu mengukur perubahan relatif pada suatu daerah dibandingkan dengan daerah lainnya dengan perekonomian yang lebih besar sebagai acuan. Dan CIJ ini adalah differential shift, yakni digunakan untuk membantu dalam menentukan seberapa jauh daya saing industri lokal dengan perekonomian daerah yang dijadikan acuan. Oke, next kita ke pembahasan berikutnya. Jadi setelah data-data tadi itu diolah, dianalisis, didapatkan hasil seperti ini. Nah, ini hasil dari analisis location quotient atau LQ. Dapat dilihat di tabel ini terdapat 6 sektor di Kabupaten Minahasa Tenggara yang termasuk sektor basis dan ada 11 sektor yang non-basis. Itu artinya, ke-6 sektor basis ini mempunyai keunggulan selama tahun 2010 sampai 2019, yaitu mampu memenuhi kebutuhan di Kabupaten Minahasa Tenggara sendiri dan bisa melakukan ekspor ke daerah lain. Bisa kita lihat ya, sektor basis itu LQ-nya itu lebih besar daripada 1. Sektor basis itu ada di sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor pengadaan listrik dan gas, sektor konstruksi, sektor transportasi dan pergudangan, dan juga sektor real estate. Dapat dilihat di sini bahwa di sektor konstruksi itu nilai LQ-nya paling besar, yaitu 1,6. Artinya, sektor konstruksi memiliki peranan terbesar di antara sektor-sektor yang lain. Jadi, hasil penelitian ini tuh sejalan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Nih, judulnya itu Analisis Sektor Unggulan di Kabupaten Minahasa Tenggara dalam Journal of Agribusiness and Rural Development yang dilakukan oleh Silvanaria Marce Arikalang, Oli Esri Lau, dan Rine Kaunang pada tahun 2019. Nah, ini tabelnya. Dapat dilihat ya bahwa dalam penelitian ini juga mendapatkan hasil yang sama, bahwa terdapat 6 sektor basis di Kabupaten Minahasa Tenggara. Oke, kita next
Ini kita sekarang lihat hasil dari perhitungan analisis shift share. Jadi ini adalah tabel analisis shift share. Dari sini kita dapat lihat ya, telah terjadi perubahan atau total nilai kenaikan kinerja sebesar 17.987.602,47 juta rupiah pada perekonomian Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun 2010 hingga 2019. Nah, total nilai national share menunjukkan adanya pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara sebesar 17.994.774,10 juta rupiah terhadap perekonomian daerah Kabupaten Minahasa Tenggara. NJ terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Nah, kalau nilai proportional shift-nya itu ada yang positif, ada yang negatif. Jadi beda-beda gitu setiap sektornya. Dan totalnya itu sebesar negatif 504.254,88 juta rupiah. Nah, MJ terbesar ini adalah di sektor konstruksi. Untuk nilai differential shift sektor perekonomian di Kabupaten Minahasa Tenggara ini juga sama ya, ada yang negatif, ada yang positif. Dan CIJ terbesarnya itu ada pada sektor konstruksi. Nah, dari sini dapat kita ketahui bahwa terjadi perubahan dan pergeseran struktur ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara selama tahun 2010 sampai 2019. Seperti ini. Ditandai dengan kinerja sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang notabene itu sektor primer itu menurun, kalah dengan sektor konstruksi sebagai sektor sekunder. Kemudian ada sektor transportasi dan pergudangan, dan sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil, dan sepeda motor. Jadi, perubahan struktur ekonomi terjadi dengan peralihan peranan sektor primer menuju sektor sekunder dan tersier. Nah, hal ini juga dapat dilihat dari indeks kemahalan konstruksi Kabupaten Minahasa Utara yang menunjukkan nilai IKK yang fluktuatif dan cenderung menurun. Oke, next kita lanjut. Bicara tentang laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara. Nah, kita lihat nih ya, menurut lapangan usaha tahun 2010 sampai 2019, ini dari grafik ini diketahui nilai rata-rata per sektor mengalami tren yang fluktuatif. Nilai paling tinggi itu dipegang sama sektor pengadaan listrik dan gas. Nih, lihat. Nilainya itu paling tinggi. Nilai rata-rata pertumbuhan ekonominya 14,01. Dan yang terendah dengan nilai rata-rata sebesar 3,38 dipegang sama sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang. Oke, lanjut kita bahas tentang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Minahasa Tenggara dalam kurun waktu 2010 sampai 2019. Kita lihatnya itu PDRB atas dasar harga konstan dengan tahun dasar 2010 selama tahun 2010 sampai 2019. Ini. Nah, kalau diperhatikan dari grafik ini, mulai tahun 2010 hingga tahun 2019, total PDRB-nya itu meningkat setiap tahun. Tapi, laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Minahasa Tenggara itu cenderung menunjukkan tren yang fluktuatif. Seperti pada tabel ini. Pada tabel ini dapat dilihat nilainya itu naik turun. Laju pertumbuhan PDRB-nya terbesar itu ada pada tahun 2014. Nilainya 6,58. Dan terendah pada tahun 2011 yaitu 4,79. Terjadinya perubahan pada PDRB ini akan berpengaruh pada PDB nasional. Nah, PDB nasional sendiri ini pasti berpengaruh kepada pendapatan nasional. Seperti ini. Pada warta yang dilansir oleh Kompas TV pada channel YouTube-nya, diketahui bahwa perekonomian Provinsi Sulawesi Utara tumbuh sebesar 3,86% pada tahun 2020. Nah, berdasarkan hasil penelitian ini, beberapa saran yang dapat diajukan antara lain, yang pertama, pemerintah daerah hendaknya memprioritaskan pengembangan sektor yang menjadi basis, serta mempunyai pertumbuhan cepat dan memiliki daya saing. Namun, sektor non-basis juga perlu pembinaan sehingga dapat meningkat kinerjanya. Yang kedua, perubahan struktur perekonomian sektor primer ke sektor sekunder itu mulai bergerak ke sektor tersier dan menyebabkan adanya pergeseran dalam penyerapan tenaga kerja PDRB di Kabupaten Minahasa Tenggara. Sehingga pemerintah daerah Kabupaten Minahasa Utara itu harus
lebih teliti dalam memilih transformasi ekonomi yang ada. Jadi mungkin sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Semoga dapat bermanfaat. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.